ada kosong di sana. Maka dibawa ketemu Kak Sam, suruh persiapkan berkas. Itu saya bertemu mungkin 3 hari setelah itu. Jadi masuk berkas saya, datang Kak Mul memberi penguatan, masuklah berkas saya ke meja Kak Sam. Begitu ceritanya. Suatu hari datang Kak Mul membawa sewadami buku. Ternyata buku itu belum persiapkan untuk mengakhiri karirnya di DPR. Jadi biografi beliau itu dibuat untuk mengakhiri karirnya di DPR. Jadi tidak ada rencana lagi untuk caleg berikutnya. Mungkin beliau sudah lelah, sudah capek, dan mungkin sudah bermaksud memberi kesempatan pada generasi yang lain. Ada saat kesempatan, Kak Sam menyuruhkan buku itu pada saya. Bisa nggak dicoba dibaca-baca buku ini? Dami, Kak ya, Dami ketika itu, dan beliau sudah edit. Saya minta waktu 3 hari. 3 hari kemudian saya menghadap, bilang saya tidak mampu mengedit buku ini. Tapi kalau misalnya diberi kesempatan, mungkin saya lebih bagus tulis kembali. Pertimbangan saya ada. Kalau buku ini saya edit, saya bongkar total sebenarnya, tapi nama saya bukan penulis. Ya itu persoalannya. Jadi saya minta saya tulis. Ini begitu saya tulis. Orang yang baru kenal beliau itu tidak mudah bagi karena tidak banyak tahu hal tentang beliau. Terus apa, dari mana saya mulai? Kira begitu. Dan apa yang berbeda pada sosok ini? Adalah sosok anggota DPR yang langka. Mungkin cuma 3 di Indonesia, yaitu Pak Ade Komarudin, Rabe Kamarul Zaman, dan beliau. Ya cukup 7 sampai sekarang. Ada anggota dari Bandung, Jawa Barat, Cek Popom, mungkin teman-teman kenal semua. Itu yang paling tua, tetapi dia terputus. Dan kenapa sampai panjang begini? Ini mengusik saya nih, sehingga saya mencoba menggali di situ. Kenapa sampai bisa panjang seperti itu? Kak Sam ini sosok yang sepertinya tidak biasa merekayasa dirinya untuk mencapai sesuatu. Beliau ini di Golkar tidak pernah hilang selama sejak 97 bergabung. Di DPR juga begitu. Ada orang di DPR dia lanjut, tapi di Golkar dia hilang. Tentu juga dipertanyakan apa sih legasinya ditinggal Kak Sam. Ternyata banyak hal yang saya tidak tahu. Di kata saya tidak mencoba menulis buku ini, saya pun tidak tahu. Kita tahu bahwa reformasi 98 itu terjadi bulan Mei. Ada suatu hal yang mendahulunya. Ketika misalnya IMF mendesak Presiden Soeharto untuk mencabut subsidi BBM, ini dimainkan oleh partai PDIP dengan PDIP dengan P3 agar suatu mencabut itu. Apakah menolak atau menyetujui? Jadi seolah itu bayang itu kayak air bah itu mengalir tertahan menunggu sikap Golkar. Dan kemudian pada awal Mei, tanggal 5 Mei kalau tidak salah, Golkar pun memutuskan untuk menolak kebijakan Presiden Soeharto mencabut subsidi BBM. Pun anggota dari Golkar yang mau bicara soal itu, tiba-tiba Kak Sam yang ditunjuk. Maka Kak Sam yang membacakan pandangan fraksi itu tanpa konsep. Pokoknya tolak saja, kira-kira begitu. Tidak ada draft dari fraksi bahwa ini harus membacakan. Tidak, pokoknya Kak Sam kau tolak itu. Dan sejak itu ditolak itu, makanya gerakan reformasi tadi yang sudah tadi terbendung itu kayak air bah. Nah, itu saya maksud bahwa Kak Sam tanpa sadar telah melakukan tugas kecil yang mengubah sejarah.